Nama saya Julian Daria dengan NIM G1E1250057. Jadi dari materi yang saya dapat yaitu tentang traduksi, saya meminta ChatGPT untuk mencarikan jurnal yang sudah terindeks Q1 atau Sinta mengenai traduksi. Lalu ChatGPT merekomendasikan jurnal dan saya memilih jurnal yang berjudul Wawasan Molekuler tentang Perkembangan Aktivasi dan Transduksi Sinyal Sel T. Jurnal ini sudah terindeks Q1 di Chicago. Lalu, saya juga meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan rumusan masalah yang terdapat di jurnal tersebut. Lalu, saya dari teks, meskipun penentuan jalur transduksi sinyal proksimal dan distal telah berkontribusi pada pemahaman energi sel T, diferensiasi yang dimediasi sitokin, dan keseimbangan yang rumit antara aktivasi imun dan toleransi, mudah terdapat perdebatan yang belum terselesaikan mengenai mekanisme molekuler lebih lanjut. Efek samping jangka panjang terapi sel CAR-T juga masih dipertanyakan. Saya mendapat rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme molekuler yang belum terjelaskan sepenuhnya dalam proses transduksi sinyal T sel dapat memengaruhi keseimbangan antara aktivasi imun dan toleransi diri. Lalu saya meminta ChatGPT untuk menemukan jurnal yang bisa menjawab permasalahan tersebut dan ChatGPT merekomendasikan jurnal. Lalu saya memilih jurnal yang berjudul Persinyalan Seluler dan Molekuler Menuju Toleransi Diri Imunologi Sel T. Jurnal ini juga sudah terindeks Q1 di Chicago. Jurnal ini menjelaskan bahwa ketika reseptor sel T atau TCR berikatan dengan antigen, berbagai mekanisme umpan balik regulatori negatif yang cepat diaktifkan untuk menyeimbangkan aktivasi sel T sehingga mencegah penyebaran sinyal yang berlebihan dan mendorong terbentuknya toleransi imunologis terhadap diri sendiri. Proses regulasi positif maupun negatif ini dikendalikan secara ketat guna memastikan eliminasi antigen asing berlangsung efektif sekaligus membatasi kerusakan jaringan sekitar dan mencegah autoimunitas. Dalam konteks ini, sinyal yang berasal dari molekul KO stimulasi seperti CD80 dan CD86 reseptor KO inhibisi PD1 dan CTLA4 tirofosin fosfatase CD45 serta sitokin seperti IL-2 bersinergi dengan sinyal yang diturunkan dari TCR untuk menentukan nasib dan diferensiasi sel T. Keseimbangan mekanisme ini juga sangat penting untuk pembentukan sel T regulator CD4+ dan VOXP3+, yaitu subpopulasi sel yang terlibat dalam pengendalian toleransi imunologis terhadap diri sendiri. Dan ini adalah teks yang sudah saya terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari jurnal tersebut. Jadi kesimpulannya adalah mekanisme molekuler dalam transduksi sinyal sel T berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivasi imun dan toleransi diri. Aktivasi TCR akan memicu sinyal positif dan negatif yang saling mengatur, di mana molekul KO stimulasi, reseptor KO inhibisi, dan fosfatase, serta sitokin bekerja secara sinergis untuk menentukan nasib sel T. Dan keseimbangan sinyal ini memastikan respon imun tetap efektif terhadap antigen asing, sekaligus mencegah autoimunitas melalui pembentukan sel T regulator CD4+, VOXP3+. Dengan demikian, jalur transduksi sinyal T sel tidak hanya mengatur aktivasi imun, tapi juga menjadi mekanisme kunci dalam pemeliharaan toleransi imunologis. Sekian, terima kasih.